Karena kita punya teman non muslim misalnya, gimana usahamu? Atau kamu sedang studi gimana? Alhamdulillah baik. Nah, itu muslim non muslim di Indonesia itu sudah ngomong alhamdulillah. Nah itu jadi alhamdulillah tadi itu Ya. tidak cukup, tetapi juga disebut lagi Rabbul Alam, Penguasa semesta alam gitu ya, Kang. penguasa semesta alam. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IB Times dimanapun berada. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Bi khairin walhamdulillahi alal mu'minati haqqan. Ketemu lagi dengan saya Ninin Karlina di program Ngaji Kitab bareng Kang Boy. Nah, saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bagi yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe channel ini. Channel terengit abad 21. Jangan lupa like juga di setiap postingan dari IB Times. Dan jika risalah pencerahan dari channel ini dirasa penting untuk disebarkan dan disiarkan, silakan klik share. Terima kasih semuanya. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kang Boy. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Boy. Waalaikumsalam. Sehat Baik. selalu. Ya, sehat Kang. Sehat dan cerah ini. Alhamdulillah, Nah, sehat-sehat. Oke, kalau minggu kemarin itu kan kita melanjutkan bahasan tafsir Al-Fatihah gitu ya. Jadi kemarin itu kita terpotong pas lagi asik-asiknya Kang. Bukan kata anak muda ya, putus lagi sayang-sayangnya bukan, tapi terpotong lagi ya ketika lagi asik-asiknya. Nah, waktu saya berikan sepenuhnya kepada Kang Boy ya untuk menjawab penasaran para pemirsa. Monggo Kang Boy. Baik, makasih Mbak Ninin dan Sobat IB Times di mana saja berada. Kita lanjutkan saja ya paragraf berikutnya. Paragraf yang terhenti kemarin itu bicara tentang 5 hal ya. Jadi tauhid, kemudian al-wa'du wal wa'id, lalu kemudian ibadah, lalu yang ketiga adalah penjelasan tentang jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang kelima adalah kisah-kisah. Di dalam Al-Quran ada qasas, kisah-kisah dari orang-orang terdahulu, baik kisah baik gitu, baik kisah baik maupun kisah tidak baik. Yang baik itu digambarkan sebagai mereka-mereka yang berhenti. Itu ada batasan-batasan Allah, berhenti sudah, tidak menerobos batasan itu. Tapi mereka yang digambarkan tidak baik itu adalah yang menerobos atau melanggar batasan-batasan Allah yang disebut dengan hududullah itu. Nah, kita lanjutkan. Maka 5 hal itu adalah hadhihi hiya al-umur allati ikhtawa 'alaiha al-Qur'anu. Nah, jadi hal-hal seperti inilah atau umur itu kan dari urusan, jamak dari amrun, urusan. Nah, urusan atau hal ya. Maka urusan-urusan atau hal-hal seperti inilah yang dikandung di dalam Al-Qur'an. Ikhtawa itu kan misalnya kita membaca buku atau kitab, ada bagian yang namanya fihris, daftar isi. Nah itu. Tapi di tempat lain orang juga menggunakan istilah al-muhtawiyat, kandungan. Nah, maka ihtawa alaiha al-Qur'anu berarti hal-hal yang dikandung oleh Al-Qur'an. Wa fiha khayatun nasi, dan di dalamnya kehidupan manusia. Kehidupan manusia, wa sa'adatuhum, dan kebahagiaan mereka. Kebahagiaan mereka, ad-dunyawiyah. Wa Dunia. sa'adatuhum ad-dunyawiyatu di dunia, wal ukhrawiyatu, dan akhirat. Dan di akhirat. Wal fatihatu mustamilatun alaiha ijmalan. Nah, gitu.
Dan surat Al-Fatihah itu Mengandung mengandung hal-hal tersebut secara global. global. Nah, bi ghairi masyak wala roiba. Nah, bi ghairi masyakka wala roiba. Tidak ada Tidak ada keraguan. keraguan-raguan. Ya, sak dan roib itu sama-sama. Sakun roibun itu sama-sama keraguan. Berarti itu Sama sekali penguatan tidak. gitu ya, Kang? Eh? Kalau ada kata saka, sakon, kemudian ada roibun gitu, itu kan kata-kata yang sama, itu kan diulang, itu namanya apa? Taukid ya, Kang? Taukid ya. Penguatan. Ya. Berarti memang betul-betul tidak ada itu. Ya. Betul-betul tidak ada keraguan kalau ditegaskan sakun dan roibun. Fa amma tauhidu fa fi qoulihi ta'ala. Nah, tauhid itu karena itu tadi kan 5 ya, 5. Dan di antara 5 hal itulah, di antara yang dikandung oleh Al-Fatihah itu adalah 5 hal itu. Maka kata Syekh Muhammad Abduh, wa amma tauhidu fa fi qoulihi ta'ala alhamdulillahi rabbil alam. Nah, gitu. Jadi surat atau ayat mana di dalam surat Al-Fatihah itu yang menunjukkan kepada ketauhidan? Syekh Muhammad Abduh mengatakan itu ada di dalam ayat alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Jadi kita alhamdulillah. Nah, itu. Alhamdulillah ini sudah jadi bahasa bukan hanya bahasa umat Islam. Karena kita punya teman non muslim misalnya. Gimana usahamu atau kamu sedang studi gimana? Alhamdulillah baik. Nah, itu. Itu muslim non muslim di Indonesia itu sudah ngomong alhamdulillah. Nah, itu karena disadari atau tidak, perkataan-perkataan alhamdulillah itu maknanya kita ini tidak punya apa-apa. Nah, itu kan tauhid. Ya. Maka saya ingat ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada saya, setiap kali mendapatkan pujian, maka harus dikembalikan kepada Allah. Bahwa, oh kamu kok bagus sekali. Maka kita harus segera menyadari, pujian itu bukan untuk kita, tapi untuk Allah. Maka kita balikan alhamdulillah. Cuma karena alhamdulillah ini sudah jadi perkataan umum tadi itu, begitu kita dipuji lalu ngomong alhamdulillah itu dikira kita saking senangnya dipuji gitu loh. Padahal maksudnya bukan begitu itu. Ya. Karena alhamdulillah itu kesyukuran. Oke. Kemudian kita baca di sini li'annahu natikun bi anna kulli hamdin wa thinain yasduru an nikmatin. An nikmati ma fahuwa lahu ta'ala. Nah, itu. Jadi li'annahu natikun. Li'annahu berarti hu itu kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu berkata natikun natik gitu. Fa'il ya itu kan. Fa'il, isim fa'il. Jadi mengatakan, berkata gitu. Misalnya dalam bahasa Inggris itu ada istilah native speaker gitu. Itu bagaimana bahasa Arabnya native speaker itu? Ya natikun itu. Jadi kalau kita belajar bahasa kan bahasa Inggris itu ada native speaker, penutur asli, penutur asal. Nah, dalam bahasa Arab natikun biha. Nah, itu. Maka kalau ada studi bahasa Arab untuk orang bukan asli itu biasanya disebut dengan taklimul lughah al-arabiyah li ghairi natikin biha. Nah, itu jadi atau li ghairi natikun biha. Nah, Allahu innahu natikun. Allah itu ngomong langsung gitu. Bi anna kulla hamdin wasinain dan semua bentuk pujian itu dan pujian dan pokoknya yang pujian lah ya gampangannya yasduru an nikmatin ma fahuwa lahu ta'ala. Jadi semua bersumber dari Allah. Nah, gitu. Dan wala yasihu dalika dan tidaklah benar itu tidak soha yasihu itu sohi itu kan sampai jadi sohi itu wala yasihu dalika illa idza kana subhanahu masdaru kulli nikmatin fil kauni. Jadi dan tidaklah benar kecuali jika semua hal ada pengakuan bahwa Allah lah sumber dari semua kenikmatan bil kauni dalam
Ya Keadaan. dalam semua keadaan kita fil kauni tustaujibu alhamdu wa minha nikmatul yang mewajibkan kita untuk apa namanya eh, mewajibkan apa namanya Allah itu wajib ah, dipredikati dengan hamdun itu tadi gitu loh. Jadi Allah lah pencipta segala sesuatu yang wajib memperoleh predikat hamdun. Nah, memperoleh Pujian. pujian itu. Itu hanya untuk Allah. Nah, apa saja yang diciptakannya itu wa minha nikmatul khalqi, nikmat penciptaan. Kemudian wal ijad at-tarbiyah, wal ijad itu tadi kewujud Perwujudan. eksistensi. Nah, itu ijad ya. Kemudian wat tarbiyah dan pendidikan. Watan miyah. Nah, itu ya, apa tanmiyah ini Penamaan. penamaan, tapi ya penamaan lah kira-kira gitu. Apa ya? Ya, kira-kira begitu. Walam yaktafi bistilzamil ibarati lihadal makna. Fasoroha bihi biqaulihi. Jadi dan tidak cukup dengan makna ibarat ini saja, perkataan ini saja tidak cukup untuk menggambarkan itu semuanya, kira-kira gitu. Ya. Sehingga disambung atau diperjelas lagi fasoroha bihi biqaulihi, diperjelas lagi dengan perkataan Allah, Robbil alam. Nah, gitu ya. Jadi alhamdulillah tadi itu tidak cukup, tetapi juga disebut lagi Robbul alam. Penguasa semesta alam gitu ya, Kang. Penguasa semesta alam, dan ini ada penjelasan walafdu Robbun. Nah, dan kata-kata Robbun itu laisa manahu al-malik wa sayyid faqat. Maknanya itu bukan hanya penguasa Raja dan pemilik saja. Nah, itu. Malik raja, sayyid juga yang di apa? Pemilik segalanya. Ya, pemilik dan raja lah kira-kira gitu ya. Sayyid itu. Fakot balfihi makna tarbiyah. Nah, gitu loh. Di dalamnya tanmiyah itu bukan penamaan tadi, Mbak. Ini, tapi lebih pas jika kita artikan pemeliharaan. Nah, itu. Oh, memelihara. Jadi dipelihara. Dipelihara. Sehingga di sini laisa ma'nahu al-malik wasayyidu faqat. Jadi maknanya itu bukan hanya malik dan sayyid, raja dan pemilik. Bal fihi makna tarbiyah wal inma. Nah, tetapi di dalamnya terdapat makna pendidikan dan pemeliharaan. Nah, oh iya ya. Makanya kata-kata tarbiyah itu dari kata-kata robba yurobbi tarbiyatan. Artinya di dalam proses mendidik itu ada unsur-unsur robbani di dalamnya. Nah, gitu. Nah, itu sudah jelas di sini. Karena robbun itu namanya tidak. Wal inma wa huwa sorihun bi anna kulla nikmatin yarohal insanu fi nafsihi wa fil afaqi minhu azza wa jalla. Nah, itu. Maka jelaslah, maka terlampau jelaslah bahwa semua nikmat yang dilihat oleh manusia ini jelas baik maksimal dalam dirinya, fi nafsihi, dalam diri kita saja ini loh. Kalau kita bongkar-bongkar itu berapa itu? Kam nikmatin. Ada berapa nikmat ya, Kang? Tak terhitung. Berapa nikmat itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila engkau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya, kan begitu. Ya. Wal afak, dan afak itu di luar jangkauan manusia, di cakrawala sekitarnya, berarti ya lingkungannya gitu. Minhu azza wa jalla. Fala safil kauni mutasarrif bil ijad wala bil asma. Oke. Jadi semuanya baik itu berkaitan dengan diri kita, baik dengan berkaitan dengan lingkungan di luar kita, semuanya dari Allah. Nah, itu makna alhamdulillah. Jadi, oke, kita lanjutkan saja. Halaman 35 ya. At-tauhidu ahammu maja'a li ajlihi dinu walidzalika lam yaktafi fil fatihati bimujarradil isyarati ilaihi bal istikmalihi biqaulihi. Nah, jadi begini. Tauhid itu ahammu maja'a li ajlihi din. Paling penting. Hal yang paling penting yang datang bersama dengan agama itu.
atau hal yang paling penting yang diajarkan oleh agama. Walidzalika, dan karena itu lam yaktafi fil Fatihati, di dalam surat Al-Fatihah itu tidak cukup hanya dengan semata-mata isyarat kepadanya. Layak tapi fil Fatihati bimajarrodil isyarah ilaihi. Jadi hanya semata-mata atau murni memberikan isyarat murni itu tidak cukup. Bal istiqmalahu biqaulihi, tapi disempurnakan dengan firman Allah yang berikutnya, iyyaka na'budu. Nah, jadi hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka Dan nasta'in, hanya dan hanya kepadamu kepadamu kami kami memohon meminta pertolongan. pertolongan. Kemudian di sini ada fajtanu fajtasu bidzalika juduru sirki. Jadi meminta pertolongan kepada selain Allah, menduakan Allah, itu ya. Judurus sirki, akar dari semua kemusyrikan. Wal wasaniyati, al wasaniyah itu berarti memberhalakan sesuatu, berarti kekafiran. Nah, jadi akar dari syirik dan kekafiran itu adalah menyekutukan Allah. Allati kanat fasiatan fi jami'il umami, yang pada saat itu fasiatan itu tersebar luas, merata. Nah, itu merata fi jami'il umami, di semua bangsa. Al umamu jama'un min umat. Ya. Al umamu jam'un min umatin. KPBB itu singkatannya dalam bahasa Arab, namanya biasanya disebut dengan al-umamul muttahidah. Nah, itu negara-negara atau bangsa-bangsa yang bersatu. United Nation dalam bahasa Inggris. Oke, kemudian Fijami wahia. Nah, apakah yang disebut dengan asyirku wal wasaniyah itu adalah wahia ittikhadhu awliya'in min dunillah. Jadi mengambil aulia. Aulia itu more than leaders. Kalau orang-orang itu kan mengartikan mengambil pemimpin, tapi kalau di sini disebut ittikhadhu awliya'in min dunillah, berarti lebih dari sekedar pemimpin kan gitu. Ya, karena Allah disebut aulia. Ittikhadhu awliya, waliyullah misalnya. Kan berarti lebih dari sekedar pemimpin, berarti mengambil semua Allah itu sebagai segala-galanya kan kira-kira. Wahia ittikhadhu awliya'in min dunillah. Jadi menjadikan sandaran, mengambil sandaran kepada yang selain Allah, itulah yang disebut dengan asyirku tadi itu. Tak takidu lahum as-sultah al-ghaibiyah wa yad'una lidzalika min dunillah. Nah, gitu. Jadi dengan apa? Tak takidu lahum as-sultah al-ghaibiyah. Mereka meyakini adanya kekuasaan barang-barang yang tidak terlihat, tapi di luar Allah, gitu ya. Wa yad'una lidzalika min dunillah. Nah, dan menyeru berdoa atau ya. Berdoa ya, yaitu meminta, mengundang kepada mereka min dunillah, dengan selain Allah. Wa yasta'ana bihim, dan minta pertolongan kepada mereka. Ya, benda-benda mati itu ala qada'il khawaiji, atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi di dunia ini, wa yataqarrabu bihim ilallahi zulfa. Nah, itu jadi apa ya? Ya jadi mereka tidak mau mendekati Allah. Wa jami' ma fil Qur'ani min ayatin atau khid wa muqara'atul musyrikinah wa tafsilu lihadal isma. Jadi wa yataqarrabu bihim ilallah, dan mendekatkan diri kepada Allah, ya. Wajibu mafil Quran, dan semua yang ada di Quran yang berkaitan dengan itu, ya, min ayat tauhid, berkaitan dengan tauhid itu adalah qiraatun. Nah, itu muqara'atun itu melawan, muqara'atul musyrikin sebagai bentuk perlawanan terhadap kemusyrikan. Nah, gitu. Jadi 4 penegasannya begitu. Iya karena berdua ya karena itu adalah itu penegasan tentang
perlawanan terhadap kemusyrikan, huwa dan tidak lain merupakan tafsilu lihadal ijmal. Bentuk penjelasan rinci dari hal yang global tadi. Oke. Wa amal wa'du wal wa'id, sedangkan poin janji dan ancaman itu fal awwalu minhuma mutawwi'un, dan yang awal berarti janji ya, janji tentang janji fal awwalu minhuma berarti yang awal dari keduanya. Dan keduanya itu tiada lain adalah al-wa'du wal wa'id, berarti yang disebutkan adalah dengan kata lain, dan yang berkaitan dengan janji itu mutawwi'un, terselip ya, terselip gitu fi bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di dalam pesannya itu terselip di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Fadzakara ar-rahmat fadzakara ar-rahmata fi awalil kitab. Fadzukira ar-rahmatu. Kira-kira begitu kalau kita kesulitan mencari failnya ini apa failnya, tapi kok yang baik maka bisa kita baca fadzukira ar-rahmat. Tapi kok tidak ada taknya. Berarti dzakara di sini fadzakara ar-rahmata fi awalil kitab. Dan Allah menyebutkan rahmat itu di awal kitab ini. Wahya allati wasiat kulasai, dan rahmat itulah itu yang lalu meluas. Jadi segala hal telah meluas. Ya. Wa'dun bil ihsani. Nah, yaitu janji kebaikan. Janji bil ihsani dengan kebaikan. Karroroha marotan saniyatan. Tanbihan lana. Nah, itu. Diulangi lagi untuk kali yang kedua, tanbihan lana, sebagai peringatan kepada kita ala amrihi iyana, tentang perintah Allah kepada kita semuanya. Iyana, ya, iyana, iya itu. Bukanlah lagi, tapi katakan dipakai itu iya itu. Nah, iyakum itu berarti seruan yang luar biasa ya. Bitauhidihi wa ibadatihi rahmatan minhu subhanahu bina. Nah, jadi dengan amrihi wa iyana, untuk apa? Iyana iyana itu kan bi. Iya itu kan menyeru. Nah, jadi menyeru kita pada tauhid dan ibadahnya rahmatan, sebagai bentuk rahmat minhu darinya. Jadi bisa beribadah dan memperoleh kenikmatan tauhid itu adalah bentuk dari kenikmat rahmat, kan gitu menurut ini ya. Minhu subhanahu, dari Allah bina kepada kita semua. Li'annahu limaslahatina wa manfaatina. Karena ibadah dan tauhid itu tiada lain kemaslahatan, kebaikan dan manfaat kita semuanya. Nah, kan gitu. Makanya di banyak ayat Quran kan disebutkan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan jika kamu berbuat baik, perbuatan baik itu tiada lain ya untuk dirimu sendiri. Fa in asatum falaha. Dan apabila kamu berbuat buruk, ya baliknya kepada dirimu sendiri. Ya kan gitu. Maka kan? Kalau kita berbicara tentang tauhid, tentang kebesaran Allah itu kan selalu ada perkataan, Allah tidak butuh ibadah kita. Ibadah itu untuk kita. Maka sebagian orang ateis mungkin ada yang mengatakan, katanya Allah Maha Besar, kenapa minta disembah? Itu kebalik cara berpikirnya kan gitu. Karena sesungguhnya yang ibadah itu karena kita ini membutuhkan. Iya Kang, betul Kang. Berarti gini ya Kang, ketika kita teriak-teriak gitu ya, Allahu Akbar, sebenarnya bukan malah tambah galak ya kita, tapi merasa bahwa kita itu kecil gitu ya. Jadi seharusnya tambah tawadhu gitu. Tapi kenapa ya sekarang itu ketika berkata Allahu Akbar, tapi malah semakin galak, semakin merasa wow gitu. Padahal seharusnya kan semakin tawadhu. Oh Allah itu maha besar kayak gitu kan. Jadi itulah ya. Ini sebenarnya perenungan-perenungan seperti ini sangat penting ya, sangat penting. Sehingga di ayat yang lain ya, misalnya kalau tidak salah di surat Yunus ayat 90 itu cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Jadi Musa nyebrang lautan
membelah lautan karena mendapatkan mukjizat dari Allah itu. Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti dari belakang. Setelah itu kan laut tertutup. Begitu dalam keadaan mau tenggelam dan mau mati itu, barulah Fir'aun menyadari bahwa Tuhan itu ada. Sehingga dia menyatakan amantu bi Rabbi Musa wa Bani Israil. Jadi sekarang saya beriman, percaya kepada Tuhannya Musa dan Bani Israil. Gitu. Nah dari situlah lalu saya mengembangkan teori bahwa tidak ada ateisme murni, itu tidak ada. Nah itu karena pada tahap tertentu dalam kehidupan manusia pastilah dia membutuhkan sesuatu yang beyond dirinya sendiri. Ya. Sadar atau tidak? Sadar atau tidak? Nah, kenapa orang melakukan ini itu? Karena dia percaya. Kenapa orang melakukan usaha ini itu? Karena dia percaya bahwa usaha itu mungkin bagi dia kelihatannya tidak bermakna. Tapi kenapa tetap dia lakukan? Misalnya kita melakukan sesuatu berkali-kali nggak bisa, tapi tetap kita lakukan. Memang secara psikologis itu maknanya adalah jangan menyerah dalam menjalankan sesuatu, meraih tujuan. Tapi bagi saya secara spiritual itu maknanya adalah karena di dalam diri kita masih ada keyakinan, ada kekuatan di luar diri kita yang mampu menolong kita. Itu maknanya. Melempar berkali-kali dan akhirnya kena. Itu kan gitu. Ini secara tauhid gitu. Oke. Sampai mana tadi? Piyana bitauhidi wa ibadatihi. Oke. Nah, wa qauluhu ta'ala maliki yaumiddin. Dan perkataan atau firman Allah maliki yaumiddin yatadammanul wa'du wal wa'id ma'an. Di dalamnya mengandung terkandung janji dan ancaman secara bersamaan sekaligus. Li'anna ma'na din al-khudu ay anna lahu ta'ala fi dzalikal yaum as-sultan. Karena makna agama itu artinya menundukkan diri. Al-khudu. Nah, itu. Jadi agama itu menundukkan. Jadi betul tadi itu. Saya setuju itu. Orang beragama itu kan harusnya tawaduk ya. Lalu kalau segala dimensi kehidupannya merasa digerakkan oleh Allah, harusnya kan lalu ada perasaan bahwa saya ini tidak ada apa-apa. Ya. Tapi kok menyebut nama Allah malah Allahu Akbar tadi itu semakin galak malah kan. Kok malah galak itu berarti kok malah ngalahin itu. Itu berarti tidak ada al-mafhum bi anna dina al-khudu. Bahwa agama itu pada dasarnya adalah ketundukan. Ai anna lahu ta'ala fi dzalikal yaum as-sultan. Bahwa pada hari itu tidak ada yang memiliki kekuasaan kecuali Allah. Al-mutlak. Nah, jadi kekuasaan as-sultannya itu mutlak itu. As-sultan al-mutlak wasiyadah allati la nizaa la nazaa fiha. Tidak ada yang memperselisihi lagi sudah itu siapa yang mau. Itu ya. Kemudian wa anal alima kulluhu yakunu fihi khadi'an li udmatihi dhahiran wa batinan. Bahkan orang-orang yang dikenal sebagai apa namanya? Wal alima di sini artinya mungkin tahu ya. Ulama boleh juga tapi artinya orang-orang tahu ya khadi'an. Jadi orang-orang yang berilmu itu lalu mengetahui pada hari itu khadi'an li udmatihi dhahiran wa batinan. Tawaduk betul. Menundukkan diri total, pasrah. Batinan, kayak ilmu dohiron. Padi ya Kang. Ilmu ya, padi dohiron. Itu ya Kang. Kalau ini bukan konteksnya padi. Karena konteksnya begini. Kalau padi itu kan makin ada isinya, makin merunduk. Ya. Ini tidak begitu. Konteks menunduknya itu bukan karena itu, tapi menyadari ternyata kemahakuasaan Tuhan itu luar biasa. Dan kita sohir gitu ya, Kang. Dan kita ini nggak ada apa-apanya. Dohiron wa batinan. Nah gitu. Baik secara dohir maupun secara batin. Yarju rahmatahu wa yukhsha adabahu. Yang mengharapkan rahmatnya. Kasih sayangnya. Wa yakhsha adabahu. Dan takut akan adabnya. Baik Kang, 5 menit lagi. Kita sudah berjalan. Kita selesaikan satu paragraf. 5 menit. Baik. Dan ini tidak lain merupakan kandungan dari jadi tidak lain ayat itu berarti mengandung al-wa'du wal wa'id. Ya, secara bersamaan.
wajada ala dalika annahu dzakara ba'da dalika as-siratal mustaqim. Nah, kemudian ditambahkan bahwa setelah itu Allah menyebutkan as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim wa huwa alladzi, dan itu adalah jalan, tidak lain adalah jalan man salakahu faza. Barang siapa yang menempuh jalan itu maka dia akan memperoleh kemenangan. Nah, salaka ya suluk itu maka ada istilah suluk gitu kan? Ya. Nah, suluk, torikot. Nah, itu dari kata-kata itu salaka itu. Waman nankiyahu halaka. Dan barang siapa yang ya menolak menjalankannya, tidak mengikuti jalan itu, menghindarinya itu halaka, maka celakalah dia. Ya. Wadhalika yastalzimu al-wa'du wal wa'id. Dan lagi-lagi itulah meniscayakan pemahaman kita tentang al-wa'du wal wa'id. Janji dan ancaman. Janji dan ancaman. Nah, jadi ayat Maliki Yaumiddin dan Siratul Mustaqim, ternyata dua ayat itu berkaitan dengan al-wa'du wal wa'id. Iya karena butuh ayat karena stain tadi berkaitan dengan ketauhidan, termasuk tadi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tadi. Nah, oke, wa amal ibadatu fa ba'da an dzukirat fi maqamit tauhid. Nah, dan ibadah itu datangnya penyebutannya adalah setelah disebutkan tauhid, kan begitu. Nah, di mana tempatnya? Biqaulihi iya karena butuh, yaitu dalam perkataannya kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Wa audhoha maknaha ba'dul idhohi fi bayanil amri ar-rabi alladhi yastamila wa yasmul akamul mu'amalat wa siyasah al-ummah biqauli ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Dan semakin jelaslah penjelasannya itu tentang hal yang keempat, fi bayanil amri ar-rabi, tentang di dalam penjelasan masalah yang keempat gitu ya. Amri ar-rabi ya. Tadi apa? Bayanu sabilu sa'adah. Nah, bayanu sabilu sa'adah, jalan kebahagiaan ya Kang. Alladzi yasmuluha wa yasmulu ahkamis muamalah, yang dikandung di dalam hukum-hukum muamalah wasiyasatil ummah, siasah dan apa ya, pengaturan umat gitu ya. Biqaulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi dengan kata lain ihdinas siratal mustaqim itu adalah suluk, as-suluk wat thoriq linaili sa'adati fid dunya wal akhirah. Nah, kira-kira begitu. Jalan-jalan yang harus ditempuh, muamalatan, wasiyasatan, baik berkaitan dengan hubungan antara sama manusia, ya termasuk di dalamnya ya berarti siasah itu. Siasah itu ya maknanya politik, tapi lebih penting lagi siasah itu adalah pengaturan kehidupan. Maka kalau disebut siasatul ummah, itu maknanya adalah pengaturan kehidupan umat. Nah, di situ saya kira. Baik Kang, kita harus kembali terpotong pas asik-asiknya ya kan? Ya, oke. Terima kasih teman-teman yang menyimak sampai akhir kajian. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa subscribe channel ini, channel Terengah Abad 21. Jangan lupa klik like juga di setiap postingan dari IB Times. Dan jika risalah pencerahan dari channel ini dirasa penting untuk disebarluaskan dan disiarkan, silahkan klik share. Baik, saya Ninin Karlina dan Kang Boy sekaligus kru yang bertugas pamit undur diri dan saksikan tayangan berikutnya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.